Terima kasih. Bab 841-850. Selena tidak berbicara dengannya selama 2 hari. Jadi mengapa dia tiba-tiba memanggilnya? Namun, David masih menjawab, "Oke, saya akan segera keluar." Tepat ketika David hendak keluar dan melihat-lihat, telepon di sakunya berdering. David mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu dari Killer, wakil kapten pertama Red Flame Mercenaries. Apakah sesuatu terjadi di Dark Cape? David dengan cepat mengangkat telepon dan bertanya, "Pembunuh, ada apa?" "Kapten, 2 pasukan bertempur di Dark Cape Peak di Dark Cape. Sepertinya perang akan segera dimulai. Satu sisi adalah Summerland, dipimpin oleh Mason, dan yang lainnya adalah kombinasi dari beberapa kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Chris. Sekarang sedang disiarkan langsung di seluruh dunia. Anda harus menyalakan televisi sekarang dan menonton," kata Killer cemas. Killer sudah tahu kapan keluarga besar Summerland dan Mason baru saja tiba di Dark Cape, tapi dia tidak segera memberitahu David. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini sebelum memutuskan. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Chris dari Falconia untuk membawa orang-orang mereka. Mereka akan memulai perang. Killer menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia segera menelepon David. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Killer, dia terkejut. Kemudian, dia dengan cepat bertanya, "Pembunuh, apakah kamu nyata?" "Tentu saja, sekarang sedang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Itu disiarkan di televisi, komputer, ponsel, dan di atas sebagian besar alun-alun besar. Anda akan tahu jika Anda melihat," jawab Killer tegas. "Oke, aku mengerti. Segera evakuasi semua orang di sekitar. Level pertempuran ini di sini terlalu merusak." "Diterima." David menutup telepon dengan Killer. Setelah itu, dia bergegas ke ruang tamu. Begitu memasuki ruang tamu, David tertarik dengan siaran langsung di televisi. Dia melihat pria tua kurus berdiri di depan Marlon sekilas. Jika dia bisa berdiri di depan Marlon, puncak Gatranker, apakah ini berarti lelaki tua itu adalah Grandmaster yang terbangun di keluarga Chris? Dewa super parsial. Adapun 3 lainnya di sekitar Marlon, mereka harus menjadi puncak Gatrankers dari 3 kekuatan utama lainnya. Selena dan Celia melihat ekspresi tidak senang David dan bertanya dengan cemas, "David, ada apa?" Pikiran David sedang kacau saat ini. Tidak ada yang pernah memberitahunya tentang kedatangan keluarga Chris. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan ekspresi tidak senang, David mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julia. Telepon baru saja tersambung dan sebelum Julia sempat berbicara, David bertanya langsung dan lantang, "Jules, ada apa?" David, kakek buyut tidak ingin aku memberitahumu. Dia pikir itu akan berbahaya kali ini. Musuh tidak datang dengan damai. Dia meminta Anda untuk bersembunyi dan tidak impulsif. Anda seharusnya hanya keluar setelah Anda menembus puncak peringkat dewa. Dengan begitu, masih ada harapan untuk Summerland, teriak Julia melalui telepon. "Kapan ini terjadi?" David bertanya dengan gigi terkatup. "Saya menerima berita pagi ini bahwa kakek buyut telah membawa orang-orang dari keluarga besar Summerland ke Dark Cape untuk menghentikan musuh. Adapun siaran langsung, saya tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga Chris harus berada di belakangnya. Tujuan dari ini untuk menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya mereka dan kemudian menaklukkan dunia dengan mudah." "Aku mengerti," kata David. "David, tolong jangan impulsif. Kekuatan musuh di luar imajinasi. Dengarkan kakek buyut dan sembunyikan. Jangan pergi, kalau tidak kita benar-benar tidak punya harapan, dan usaha keras kakek buyut akan sia-sia," pinta Julia dengan sedih. Dia tidak berharap keluarga Chris benar-benar melakukan siaran langsung global. Bahkan jika David bergegas sekarang, pertempuran mungkin sudah berakhir. Begitu musuh menemukannya, dia akan mati sia-sia setelah menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Jika David mati, tidak akan ada harapan tersisa untuk Summerland. Meskipun Julia berharap David bisa menyelamatkan kakek buyutnya, dia harus melakukannya hanya jika itu dalam kemampuannya. Dia tidak harus melakukannya jika itu akan membunuhnya. Dia mungkin juga bersembunyi dan menunggu sampai dia cukup kuat untuk membalaskan dendam kakek buyut. Bab 842. Jules, maafkan aku. David menutup telepon. Julia lega mendengar permintaan maaf David. Dia pikir David meminta maaf atas ketidakmampuannya untuk menyelamatkan kakek buyutnya. Dengan cara ini, David tidak akan pergi dan membuat dirinya terbunuh. Meskipun David gagal menciptakan keajaiban dan Julia sedikit kecewa, selama dia masih hidup, dia akan baik-baik saja. Ada harapan untuk masa depan.
Penghindaran sementara bukan karena kepengecutan batin, tetapi untuk kelahiran kembali di masa depan. Dia percaya bahwa David akan dapat mencapai ini segera. Namun, David tidak memikirkan hal yang sama saat ini. Dia meminta maaf karena terlalu egois. Dia gagal memberitahu Mason tepat waktu bahwa dia telah menembus puncak peringkat dewa dan mencapai sebagian peringkat dewa super. Jika Mason meninggal hari ini, David tidak akan pernah memiliki hari damai lagi. Orang tua itu berjuang mencari jalan keluar bagi David untuk menggunakan nyawanya sendiri. David, kamu baik-baik saja? Celia bertanya dengan cemas. Selena memandangnya sama khawatirnya. Aku baik-baik saja. Celia, kalian berdua harus istirahat padanya. Aku akan keluar untuk mengurus sesuatu, jawab David sambil tersenyum masam. Setelah berbicara, David buru-buru berbalik dan pergi. Pada saat kedua gadis itu akhirnya bereaksi, David telah menghilang dari ruang tamu. Selena dan Celia dengan cepat mengejar. Ketika David pergi keluar villa, dia tidak khawatir tentang hal lain dan segera melayang ke udara. Setelah dia mencapai ketinggian sekitar 1000 meter, dia dengan cepat mengaktifkan kecepatan ekstremnya yang eksklusif untuk sebagian dewa super dan terbang ke arah Tanjung Gelap. Pada saat ini, bagi David, waktu adalah kehidupan. Ada kemungkinan bahwa jika dia terlambat sedetik, Mason mungkin kehilangan nyawanya karena musuh. Dia memiliki kekuatan sebagian dari dewa super. Secara alami, dia tahu kesenjangan antara Dewa Ranker Puncak dan Dewa Super Parsial. Tanpa berlebihan, bahkan jika 5 puncak God Ranker bergabung, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman baginya kecuali mereka menangkapnya lengah dalam serangan diam-diam. Mungkin juga dia akan mengalahkan mereka masing-masing. Mason sekarang dalam bahaya kehilangan nyawanya kapan saja dan itu semua karena dia. Kalau saja dia memberitahu Mason sebelumnya bahwa dia telah menembus sebagian peringkat Super God. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan demikian, David harus berusaha sekuat tenaga dan tidak bisa lagi menyembunyikan jejak kekuatan apapun. Kecepatan ekstrim dari sebagian dewa super menembus hambatan udara. Saat ketika David mengerahkan kekuatan penuhnya, dia menyebabkan ledakan besar. Suara itu terpancar dari udara, menyelimuti seluruh ibu kota dalam ledakan gas yang sangat besar. Itu tidak pergi untuk waktu yang lama. Celia dan Selena baru saja sampai di pintu. Ledakan. Sebuah ledakan gas besar bisa terdengar. Keduanya terkejut. Mereka mencari-cari David, tetapi David tidak ada di sana. Mereka hanya melihat meteor melesat melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Capital City jauh dari Dark Cape, tapi David cepat. Dia bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Bab 843. Kemanapun dia pergi, awan akan langsung terbelah dua oleh aliran udara yang dia ciptakan. Dari tanah, langit tampak terbelah oleh pisau, dan orang bisa melihat seberapa cepat dia. Sebuah pesawat akan seperti kura-kura dibandingkan dengan dia. Tanjung Gelap. Puncak Tanjung Gelap. Mason berdiri dengan tenang di puncak Dark Cape Peak, mengawasi tim musuh yang terdiri dari 100 orang. Dia tidak berbicara atau bergerak. Di belakangnya ada ratusan orang dari pasukan utama Summerland. Summerland memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, perbedaan kekuatan mereka terpisah bermil-mil. Peringkat Dewa Puncak melawan 4 peringkat Dewa Puncak dan juga seseorang yang setengah jalan menuju peringkat Dewa. Itu sudah menjadi hukuman mati bagi Summerland. Satu-satunya perbedaan adalah terserah pada musuh untuk menentukan bagaimana mereka ingin Summerland mati. Ketika Bond melihat bahwa semuanya sudah siap, dia melangkah keluar. Langkah ini membuat jantung Mason berdegup kencang. Apakah kita mulai? Ayo. Biarkan aku melihat betapa berbedanya God Ranker Super Puncak sebenarnya. Kemudian, Mason pun maju selangkah dan terbang ke depan untuk menghadapi Bond. Keduanya hanya terpisah beberapa ratus meter. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa, mereka akan dapat saling mendekati dalam sekejap mata. Mason siap menghadapi kematian dengan keras. Tanpa diduga, Bond mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada ratusan kamera, semua orang yang menonton siaran langsung, halo. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang Anda tonton bukanlah film atau serial TV, tetapi siaran langsung global. Ini adalah terjadi secara real-time di Dark Cape Peak di Dark Cape. Nama saya Bond Chris, dan saya adalah Grandmaster keluarga Chris serta anggota keluarga Chris 400 tahun yang lalu. Sekarang, saya baru saja bangun. Setelah Bond mengatakan ini, semua orang di tim Summerland kecuali Mason terkejut. Bukan hanya mereka, puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung semuanya terkejut.
Semua orang sudah tahu bahwa ini adalah siaran langsung, dan beberapa orang sudah menebak lokasinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu bertahan hingga hari ini? Apakah ini lelucon? Meskipun umur manusia telah sangat diperpanjang, tidak mungkin ada orang yang bisa hidup selama 400 tahun. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan, jadi izinkan saya menjelaskan. Keluarga saya mengatur siaran langsung global, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang melihat kekuatan keluarga Chris. Karena mulai hari ini, keluarga Chris akan menjadi kekuatan paling signifikan di dunia, dan jika semua kekuatan lain ingin terus ada, mereka harus bergantung pada keluarga Chris, mematuhi pengaturan kami, dan melayani kami sebagai tuan mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa binasa. Saya tahu bahwa kata-kata saya saja akan membuat banyak dari Anda tidak puas, dan itulah sebabnya kami akan menghadiri siaran langsung global ini hari ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keluarga Chris akan melakukan ini. Kami akan membangun prestise kami dengan Summerland. Dan jika Anda pikir Anda bisa melampaui Summerland, kamu bisa mencoba menentangku. Setelah Bond selesai berbicara, dia memandang Mason dan bertanya, kamu adalah Mason Stephanie dari Summerland, kan? Itu benar, jawab Mason. Apakah kamu tidak memiliki seseorang bernama Silverface di Summerland? Katakan padanya untuk datang ke sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tidak ada wajah perak di Summerland, hanya aku. Oh, aku tidak menyangka wajah perak itu pengecut. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, selama Mason langsung. Kamu meminta kematian. Bond menyipitkan matanya, dan energi Gatranker Super Peak miliknya melonjak ke arah Mason. Mason hanya merasakan tekanan besar yang menguasai dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi masih terhuyung beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, orang-orang dari kekuatan utama di belakangnya merasa energi ini adalah negara adidaya dari surga. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat sosok kurus di kejauhan dengan ketakutan di wajah mereka. Terutama Gatranker yang terlambat. Perasaan mereka lebih intuitif. Energi puncak Gatranker jelas tidak sekuat ini. Dengan kata lain, lelaki tua kurus bernama Bond ini telah melampaui puncak peringkat dewa. Bagaimana mereka akan melawannya? Orang-orang dari beberapa kekuatan besar saling memandang. Mereka semua bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bab 843. Kemanapun dia pergi, awan akan langsung terbelah dua oleh aliran udara yang dia ciptakan. Dari tanah, langit tampak terbelah oleh pisau, dan orang bisa melihat seberapa cepat dia. Sebuah pesawat akan seperti kura-kura dibandingkan dengan dia. Tanjung Gelap. Puncak Tanjung Gelap. Mason berdiri dengan tenang di puncak Dark Cape Peak, mengawasi tim musuh yang terdiri dari 100 orang. Dia tidak berbicara atau bergerak. Di belakangnya ada ratusan orang dari pasukan utama Summerland. Summerland memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, perbedaan kekuatan mereka terpisah bermil-mil. Peringkat Dewa Puncak melawan 4 peringkat Dewa Puncak dan juga seseorang yang setengah jalan menuju peringkat Dewa. Itu sudah menjadi hukuman mati bagi Summerland. Satu-satunya perbedaan adalah terserah pada musuh untuk menentukan bagaimana mereka ingin Summerland mati. Ketika Bond melihat bahwa semuanya sudah siap, dia melangkah keluar. Langkah ini membuat jantung Mason berdegup kencang. Apakah kita mulai? Ayo. Biarkan aku melihat betapa berbedanya Gatranker Super Puncak sebenarnya. Kemudian, Mason pun maju selangkah dan terbang ke depan untuk menghadapi Bond. Keduanya hanya terpisah beberapa ratus meter. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa, mereka akan dapat saling mendekati dalam sekejap mata. Mason siap menghadapi kematian dengan keras. Tanpa diduga, Bond mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada ratusan kamera, semua orang yang menonton siaran langsung, halo. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang Anda tonton bukanlah film atau serial TV, tetapi siaran langsung global. Ini adalah terjadi secara real-time di Dark Cape Peak di Dark Cape. Nama saya Bond Chris, dan saya adalah Grandmaster keluarga Chris serta anggota keluarga Chris 400 tahun yang lalu. Sekarang, saya baru saja bangun. Setelah Bond mengatakan ini, semua orang di tim Summerland kecuali Mason terkejut. Bukan hanya mereka, puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung semuanya terkejut. Semua orang sudah tahu bahwa ini adalah siaran langsung, dan beberapa orang sudah menebak lokasinya.
Namun, bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu bertahan hingga hari ini? Apakah ini lelucon? Meskipun umur manusia telah sangat diperpanjang, tidak mungkin ada orang yang bisa hidup selama 400 tahun. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan, jadi izinkan saya menjelaskan. Keluarga saya mengatur siaran langsung global, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang melihat kekuatan keluarga Chris. Karena mulai hari ini, keluarga Chris akan menjadi kekuatan paling signifikan di dunia, dan jika semua kekuatan lain ingin terus ada, mereka harus bergantung pada keluarga Chris, mematuhi pengaturan kami, dan melayani kami sebagai tuan mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa binasa. Saya tahu bahwa kata-kata saya saja akan membuat banyak dari Anda tidak puas, dan itulah sebabnya kami akan menghadiri siaran langsung global ini hari ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keluarga Chris akan melakukan ini. Kami akan membangun prestise kami dengan Summerland. Dan jika Anda pikir Anda bisa melampaui Summerland, kamu bisa mencoba menentangku. Setelah Bond selesai berbicara, dia memandang Mason dan bertanya, kamu adalah Mason Stephanie dari Summerland, kan? Itu benar, jawab Mason. Apakah kamu tidak memiliki seseorang bernama Silverface di Summerland? Katakan padanya untuk datang ke sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tidak ada wajah perak di Summerland, hanya aku. Oh, aku tidak menyangka wajah perak itu pengecut. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, selama Mason langsung. Kamu meminta kematian. Bond menyipitkan matanya, dan energi Gatranker Super Peak miliknya melonjak ke arah Mason. Mason hanya merasakan tekanan besar yang menguasai dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi masih terhuyung beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, orang-orang dari kekuatan utama di belakangnya merasa energi ini adalah negara adidaya dari surga. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat sosok kurus di kejauhan dengan ketakutan di wajah mereka. Terutama Gatranker yang terlambat. Perasaan mereka lebih intuitif. Energi puncak Gatranker jelas tidak sekuat ini. Dengan kata lain, lelaki tua kurus bernama Bond ini telah melampaui puncak peringkat dewa. Bagaimana mereka akan melawannya? Orang-orang dari beberapa kekuatan besar saling memandang. Mereka semua bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bab 844. Orang-orang dari ekspresi ketakutan Summerland memuaskan Bond. Mason, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut di depanku dan umumkan di depan orang-orang di seluruh dunia bahwa Summerland akan tunduk pada keluargaku mulai hari ini dan seterusnya, dan akan menjadi budak kita selamanya dan tidak akan pernah mengkhianati kita. Kedua, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, sementara Summerland juga akan dihancurkan. Kamu yang memilih, kata Bond sambil tersenyum menghina. Kata-katanya tidak hanya bergema di Dark Cape Peak, itu juga bergema di telinga semua Summerlanders yang menonton siaran langsung. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang tua legendaris Summerland, Tuan Tua Stephanie, telah ditakut-takuti hingga terhuyung beberapa langkah ke belakang hanya dengan tatapan dari seorang lelaki tua kurus. Mason seperti sosok dewa di hati Summerlanders. Sekarang, mereka merasa seolah-olah iman mereka sedang dihancurkan. Anak muda berdarah panas yang tak terhitung jumlahnya menatap pria tua kurus di layar dengan mata merah darah. Mereka berharap bisa mencabik-cabiknya. Orang tua itu bahkan ingin seluruh Summerland menjadi budak keluarga Chris selama sisa hidup mereka. Dia pasti sedang bermimpi. Summerland tidak akan pernah setuju dengan itu. Summerlanders yang tak terhitung jumlahnya berteriak, tetapi suara mereka tidak bisa didengar. Ayo, biarkan aku melihat apakah Gatranker Super Puncak sekuat yang diklaim legenda. Mason tanpa ekspresi. Meskipun dia tahu dia bukan lawan Bond, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia mati, dia harus merobek sepotong daging dari lawan. Adapun berlutut, menyerah, dan menjadi budak selamanya. Mustahil. Tidak ada pengecut di Summerland. Bond memandang Mason dengan cemberut. Tidak mudah untuk menjadi puncak Gatranker, dan biasanya, orang-orang ini akan sangat menghargai hidup mereka. Dia pikir Mason akan memilih opsi pertama tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengharapkan dia untuk memilih opsi yang terakhir. Mason, kamu harus berpikir jernih. Tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Apakah kamu yakin ingin memilih opsi itu? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Summerland akan hancur karena pilihanmu yang salah. Silakan, Anda meremehkan Summerland. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal, tidak ada pengecut di Summerland.
Apa yang telah Anda lakukan kepada saya di Summerland hari ini pasti akan dikembalikan kepada Anda 100 kali lipat di masa depan. Tidak ada pengecut di Summerland. Pernyataan itu memicu anak muda berdarah panas Summerland yang tak terhitung jumlahnya menonton siaran langsung. Mason tidak hanya meyakinkan mereka, tetapi bahkan kekuatan utama di belakang Mason. Awalnya, setelah mereka menyadari kekuatan musuh, mereka membenci Mason di dalam hati mereka karena Mason telah menipu mereka dan membawa mereka ke jalan buntu ini. Jika tidak, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan suaka. Ketika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka akan membawa keluarga mereka kembali ke persembunyian dan terus hidup dalam pengasingan. Akan lebih baik daripada datang ke sini untuk mati. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Mason, mereka berhenti menyalahkan Mason. Semua yang dilakukan orang tua ini adalah untuk miliaran orang di Summerland. Dia ingin memberi mereka kehidupan yang bahagia, dan dia bahkan tidak peduli jika dia harus menyerahkan hidupnya sendiri untuk mencapai itu. Dia telah memberikan segalanya. Oleh karena itu, mereka mengagumi dan menghormati lelaki tua yang berkarakter mulia dan berintegritas tak terbantahkan ini. Kamu lucu, kamu ingin mengembalikannya kepada kami 100 kali lipat. Mason, kamu terlalu memikirkan Summerland. Lagi pula, aku tidak akan memberi Summerland kesempatan untuk kembali sama sekali. Benarkah? Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Mason berhenti berbicara setelah itu. Bond menyipitkan matanya ke arah Mason. Ketika dia melihat tatapan penuh tekad di mata Mason, dia tahu bahwa Mason datang ke sini dengan tekad untuk mati. Bond juga ragu-ragu. Puncak Gutranker of Summerland lainnya belum muncul. Di mana dia? Apakah dia bersembunyi di kegelapan? Bond tidak akan ragu jika dia masih di puncaknya. Akan terlalu mudah baginya untuk membunuh Gutranker puncak ketika dia berada di puncaknya. Namun, dia belum pulih. Meskipun tidak terlalu sulit untuk membunuh Mason, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali terpaksa. Itu karena jika dia melawan Mason sekarang, dia akan menunda kembalinya dia ke puncaknya. Bab 845. Dia tidak ingin melihat ini. Terlebih lagi, seorang Gutranker puncak bertarung dengan tekad untuk mati, jadi Bond harus berhati-hati. Jika tidak, dia akan terluka. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Awalnya, dia pikir dia akan dengan cepat menaklukkan Summerlanders jika dia menunjukkan kekuatannya sebagai Gutranker super puncak seperti yang dia lakukan dengan 3 kekuatan utama lainnya. Tanpa diduga, Mason sama sekali tidak takut mati. Ketika Bond memikirkan puluhan miliar orang yang menonton langsung dan 3 keluarga lainnya di belakangnya, dia sepertinya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hari ini. Biarkan dunia merasakan kengerian Gutranker super puncak. Menyebar, mundur, Bond berteriak pada ratusan helikopter di udara. Setelah dia membuka mulutnya, semua helikopter mulai mundur dan memperluas area pertempuran yang efektif. Pada saat yang sama, ratusan orang di belakang Bond juga mulai mundur dengan cepat. Gutranker super puncak bukanlah lelucon. Akibat saja bisa membunuh sebagian besar dari mereka. Kamu juga harus mundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri sebaik mungkin. Hari ini, aku, Mason Stefani, telah mengecewakanmu. Namun, aku masih berharap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk membantu jika kamu bertemu dengan Summerlander yang diganggu. Masa depan. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Mason berbalik dan membungkuk kepada orang-orang dari pasukan utama. Tuan Tua Stefani, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Seharusnya kita yang meminta maaf karena gagal membantu Summerland. Jangan khawatir, selama kita bisa melarikan diri dari tempat ini hari ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang Summerland di masa depan, kata Delmon dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Tuan Tua Stefani, yakinlah bahwa selama kita tidak mati hari ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu Summerlanders di masa depan. Sisanya berbicara berturut-turut. Terima kasih banyak untuk itu. Mason membungkuk lagi. Kemudian, dia berbalik menghadap Bond. Keduanya berdiri saling berhadapan. Hati semua orang Summerlanders yang menonton siaran langsung melompat ke tenggorokan mereka. Setelah Mason dikalahkan, Summerland akan hancur. Tentu saja, beberapa orang akan melompat kegirangan, dan ini adalah orang-orang dari keluarga Haran. Mereka menderita terlalu banyak kerugian di tangan Mason, dan tidak ada yang lebih bahagia dari mereka untuk melihat Mason mati. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk memulai pertempuran, Bond juga berhenti berbicara omong kosong. Setelah helikopter yang dilengkapi kamera cukup jauh, dia langsung memancarkan energinya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Energi yang kuat dan tak tertandingi melonjak ke langit.
Awan tersebar ribuan meter di langit saat badai mulai bertiup melintasi Dark Cape Peak. Wajah semua orang terluka karena angin kencang. Bahkan jika ratusan helikopter sudah cukup, mereka masih terpengaruh oleh energi bond dan mereka berjuang untuk tetap stabil. Mason menghadapi energi bond dari dekat. Pakaiannya yang longgar berkibar-kibar tertiup angin seperti orang biasa yang menghadapi badai 6 atau 7 kekuatan. Mason tahu dia bukan tandingan bond setelah merasakan energinya. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. Dia juga melepaskan energi puncak Gatranker-nya secara ekstrim. Puluhan miliar orang menatap pertempuran ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Peringkat Dewa Puncak dan Dewa Super Parsial. Meskipun Dewa Super Parsial belum pulih ke puncaknya dan masih lemah, seorang Ranker Dewa Puncak tidak sebanding dengannya. Tepat ketika energi bond mencapai titik ekstremnya dan dia akan membunuh Mason dalam satu gerakan. Ledakan. Sebuah ledakan udara datang dari puluhan kilometer jauhnya. Itu memekakkan telinga dan gendang telinga semua orang sakit karena getaran itu. Kemudian, itu langsung mengganggu energi bond yang hampir mencapai puncaknya. Bab 846. Bond mengerutkan kening. Energinya yang akan mencapai puncaknya telah terputus. Awalnya, idenya adalah menggunakan sebagian energi Super God miliknya untuk menekan Mason dan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Dia tidak akan memberi Mason kesempatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika dia adalah dewa super parsial yang super kuat, dia masih seseorang dari berabad-abad yang lalu. Dia hampir berusia 200 tahun sebelum dia tertidur. Sekarang, dia belum pulih ke puncaknya. Dia tidak ingin berperang atrisi dengan Mason. Secara alami dia tidak mampu melakukannya. Mason berjuang dengan hidupnya, dan dia juga. Kecuali dia menerobos alam lagi dan menyuntikkan energi baru ke dalam tubuhnya, hidupnya akan segera mencapai batasnya. Ledakan keras itu menarik perhatian semua orang di sekitar Dark Cape Peak. Mereka semua melihat ke arah suara itu. Mereka kemudian melihat titik terang yang tampak seperti bintang jatuh yang terbang menuju Dark Cape Peak dengan kecepatan kilat dari arah Summerland. Sebuah kecelakaan tiba-tiba menghentikan sementara pertarungan Mason dan Bond, jadi mereka juga ingin melihat apa yang terjadi. David sangat cemas dalam perjalanan. Dia takut Mason sudah terbunuh pada saat dia tiba. Tidak hanya Summerlanders tidak akan memaafkannya, tetapi dia juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menggunakan sebagian kecepatan ekstrim Dewa Supernya sepanjang perjalanan, dan pada saat yang sama, dia membungkus dirinya dengan kekuatan pikiran yang terwujud, membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh. Ini akan mencegah tubuhnya bergesekan langsung dengan udara. Jika tidak, pada kecepatan ekstrim ini, suhu tinggi yang disebabkan oleh gesekan dengan molekul udara akan membakar semua pakaiannya secara instan. Namun, kekuatan pikiran yang terwujud dan gesekan udara juga akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Itu membuat David merasa seperti sedang dibungkus bola api pada saat itu. Selain kecepatan ekstrim, dia sekarang tampak seperti bintang jatuh. Aku di sini. David melihat pemandangan di Dark Cape Peak dari kejauhan. Penglihatan, penciuman, dan pendengarannya sangat kuat ketika dia berada di alam ini. Ketika dia melihat Mason dan seorang lelaki tua kurus berdiri berhadap-hadapan, hati David menegang. Jika lawan bertindak sekarang, dia tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Dia menggertakkan giginya. Aku akan habis-habisan. Daud menarik napas dalam-dalam. Kekuatan di seluruh tubuhnya meroket ke ekstrim. Kecepatannya juga meningkat banyak. Namun, ini tidak akan bertahan lama. Begitu dia menghembuskan napas, kecepatannya akan berkurang dengan cepat. Ledakan. Setelah kecepatan David meningkat, suara ledakan juga menjadi lebih keras. Itu menyebabkan hati semua orang di sekitar Dark Cape Peak berdetak kencang. Apa-apaan itu? Meteor. Atau meteorit. Dan tampaknya mengarah ke Dark Cape Peak. Semua orang mulai waspada. Jika meteor menabrak mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Akibat dari dampak ini tidak lebih buruk dari kerusakan dari Gatranker Super Puncak. Bond menyipitkan matanya dan melihat sesuatu yang berlari ke arahnya. Dia dan David adalah satu-satunya dua dewa super parsial yang kuat di planet ini. Karena itu, penglihatannya secara alami tidak buruk. Saat David semakin dekat dengan mereka, Bond melihat apa itu. Itu adalah bola api yang menyala dan di dalam bola api itu seseorang. Lanjut lagi besok bosku, tambah seru aja nih ceritanya. Bab 847. Itu adalah seorang pria dalam topeng perak. Seorang pria dengan topeng perak.
Ini tampak akrab. Tiba-tiba, Bond bergidik. Apakah itu wajah perak Summerland? Apakah orang itu wajah perak, yang pernah terluka parah Marlon? Setelah itu, Bond sedikit bingung. Menurut deskripsi Marlon, meskipun wajah perak lebih kuat dari Marlon, ia hanya seorang dewa puncak. Dapatkah Pik Gatranker memiliki kecepatan seperti itu? Mustahil. Pikiran Bond dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, banyak helikopter memutar kamera mereka dan mengarahkan mereka ke suara. Apa yang muncul di mata puluhan miliar orang di seluruh dunia adalah meteor yang terbang dengan cepat. Kecelakaan ini juga membuat Julia, yang sudah menangis di depan televisi, berhenti menangis sementara. Kakek buyutnya baru saja akan dibunuh oleh musuh. Meskipun Julia tidak berpikir kecelakaan ini bisa menyelamatkan kakek buyutnya, dia akan memiliki lebih banyak harapan jika dia bisa hidup sedikit lebih lama. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya bersama dan berdoa di dalam hatinya. Saya harap akan ada keajaiban untuk membantu Great Grandpa selamat dari bencana ini dengan aman. David lagi muncul dalam pikiran Julia. Pria yang mengejutkannya sejak dia muncul. Dengan keterampilan medis yang kuat, Grandpa buyutnya, yang sudah berada di ambang kematian, diselamatkan. Sayangnya, kali ini dia tidak berdaya. Dia tahu itu tidak mungkin, tetapi pada saat ini, Julia masih berharap bahwa David tiba-tiba bisa muncul dan menyelamatkan Grandpa buyutnya. Yang tak terhitung jumlahnya orang Summerland yang menonton siaran itu semua menghela nafas lega. Begitu Mason meninggal, Summerland akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh tidak ada orang Summerland. Selena dan Celia juga menonton siaran langsung. Ketika mereka melihat meteor bergegas menuju Dark Cape, Selena terpana. Saat ini, ketika David pergi, dia juga melihat meteor terbang di atas ibu kota, dan suaranya sama dengan apa yang diputar di televisi. Meskipun dia berjuang untuk mempercayainya, itu faktanya. David adalah meteor. Adapun bagaimana dia melakukannya, Selena tidak tahu karena itu sepenuhnya di luar imajinasinya. Tidak pernah ada kejadian seperti itu dalam catatan sejarah keluarga raja selama ribuan tahun. Seseorang dapat berubah menjadi meteor dan menyeberang lebih dari setengah Summerland dalam waktu yang singkat. Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ini. Ini tidak dapat dipahami dan tak terbayangkan. Dia pikir dia adalah satu-satunya yang tahu kekuatan David yang sebenarnya, tetapi pada akhirnya, dia juga tertipu oleh David. Lebih jauh, karakter seperti dewa ini seperti suami yang tinggal di rumah bagi mereka selama beberapa hari terakhir. Dia memasak untuk mereka dan mengangkut mereka ke dan dari sekolah. Selena merasa seperti dia bisa merasa bangga seumur hidup. Tentu saja, yang paling bangga adalah Celia. Bagaimana gadis ini begitu beruntung? Setelah rukun hari ini, Selena bisa melihatnya. Cinta David pada Celia ditetapkan jauh ke dalam tulangnya. Dia akan berbohong jika dia bilang dia tidak cemburu. Celia juga menoleh untuk melihat Selena kali ini. Lalu, dia bertanya dengan sedikit gagap, "Nona Selena, aku apakah itu?" Selena mengangguk dengan masam dan berkata, "Itu harus David." Bagaimana dia melakukannya? Bisakah seniman bela diri menjadi sangat kuat? Celia terus bertanya dengan mata lebar. Aku juga tidak tahu karena ini benar-benar di luar imajinasiku. Seniman bela diri biasa tidak bisa melakukan ini, tetapi David bisa karena dia adalah karakter seperti Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan dunia, Celia. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Nona Selena, kamu tidak perlu iri padaku, karena David akan menjadi bagian dari kita berdua di masa depan. Ya, terima kasih, Celia. David adalah karakter seperti dewa, jadi siapa yang tidak mau menjadi wanita? Dia bisa memasak, dan dia juga bisa bertarung di medan perang. Bab 848. Ledakan. Ledakan gas juga semakin keras ketika David semakin dekat ke Dark Cape Peak. Pada saat ini, puluhan miliar orang menatap meteor yang tiba-tiba ini. Ini datang. Bond menggeram dalam hati. Dia telah menyesuaikan tubuhnya untuk berada dalam posisi terbaik. Dia tahu bahwa partai lain tidak datang dengan damai. Ketika dia melihat bahwa itu adalah wajah perak, dia mulai bersiap. Wosh! Sosok menyala turun dalam busur dari beberapa ribu meter dan didakwa langsung di Bond. Itu sangat cepat dan mempesona di mata. Ledakan. Ledakan. Kemudian, satu demi satu keras diikuti oleh satu suara tabrakan yang lebih lembut secara signifikan bergema melalui Dark Cape Peak seperti thunder. Kemudian, itu menyebar ke seluruh Dark Cape. Yang pertama adalah suara David dan Bond bertabrakan.
Karena momentum kuat yang dihasilkan oleh kecepatan ekstrim David, hit ini bisa dikatakan sebagai pukulan paling besar David sejauh ini. Itu juga merupakan pukulan paling signifikan yang bisa dia hadapi di ranahnya saat ini. Bone, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf yang telah mencapai peringkat parsial super dewa 400 tahun yang lalu, diledakkan oleh David ke gunung kecil yang berlawanan. Suara kedua adalah suara Bone yang mengenai gunung. Puncak gunung kecil dirobohkan seperti sudah terputus. Dampaknya sangat kuat. Gelombang kejut tabrakan yang kuat membuat orang merasa seperti mereka berada di badai kategori 12. Lusinan helikopter tugas berat yang dekat dengan mereka secara langsung dibatalkan sebelum menabrak tanah. Ledakan berkelanjutan bisa didengar. Namun, suara ini jauh lebih lembut daripada suara tabrakan sekarang. Bahkan Mason, pembangkit tenaga listrik tertinggi di Pitgat Rank, didorong ratusan meter setelahnya sebelum akhirnya berhenti. Matanya penuh kejutan, apalagi yang lain. Namun, karena mereka jauh, mereka tidak merasakannya sama intensnya dengan Mason. Sementara itu, tanahnya berantakan. Pohon raksasa yang tak terhitung banyaknya bergoyang ke sana kemari seolah-olah mereka mengalami bencana alam. Ketika semua orang membuka mata mereka, mereka melihat sosok berdiri diam di udara. Mason telah mundur ke puncak Dark Cape Peak. Bone, di sisi lain, dimakamkan di bawah puncak yang runtuh. Semua orang di tempat kejadian, serta puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Meteor itu baru saja benar-benar seseorang. Ketika mereka melihat sosok ini mengenakan topeng perak di wajahnya, banyak orang dari pasukan bergidik. Apakah wajah perak itu dari Summerland? Belum lama ini, wajah perak menerobos masuk ke keluarga Mosley sendirian. Wajah perak menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley dan melukai Marlon secara serius telah menyebabkan kegemparan di lingkaran atas dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa Summerland sekarang memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi di Pitgat Rank? Grandmaster. Grandmaster. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Chris akhirnya bereaksi, dan mereka dengan cepat terbang ke gunung yang runtuh. Mereka yang berani menyeberang Summerland akan dihukum. David berdiri di udara seperti dewa, dan ketika suaranya yang beresonansi memasuki telinga semua orang, itu membuat mereka ingin menyembahnya. Pada saat ini, Mason dan orang-orang di belakangnya bersemangat. Semua warga Summerland yang menonton siaran langsung sangat senang. Julia, Celia, dan Selena semuanya bersemangat. Sementara itu, Mason menangis. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan David membuatnya merasa seperti semut. Jika pukulan itu dimaksudkan untuknya, maka dia pasti akan mati. David telah menerobos. Dia telah melampaui peringkat Dewa Puncak dan mencapai level lain. Summerland juga aman. Ketika Julia memandang sosok itu, air mata mengalir di matanya sekali lagi. Dia tahu bahwa keajaiban telah terjadi sekali lagi, dan orang yang menciptakan keajaiban ini masih merupakan orang yang menempati hatinya. Bab 849. Namun, kali ini, tempatnya di hatinya telah berkembang sekali lagi. Dia tidak akan pernah melupakan ini. Celia memandang sosok seperti Tuhan di televisi dengan mata penuh bintang. Itu suaminya. Pria yang bersamanya tadi malam. Itu sangat mengagumkan, dan dia sangat bangga. Selena juga menatap sosok itu. Tidak mengherankan, itu dia. Tapi, dia baru 22. Bagaimana dia melakukannya? Ini benar-benar luar biasa. Dia pria yang memukau. Seharusnya tidak ada wanita yang bisa melawannya. Seluruh Summerland tenggelam di lautan sorakan. Semua orang yang menonton di plaza mulai menari. Mereka tidak tahu siapa pria dengan topeng perak itu. Tetapi hukuman, mereka yang berani menyeberang Summerland akan dihukum, sudah cukup bagi mereka. Itu membuktikan bahwa pria bertopeng yang tiba-tiba muncul dari Summerland. Beberapa orang bahagia, sementara beberapa orang sedih. Mereka yang memusuhi Summerland hampir mengalami serangan jantung ketika mereka melihat adegan ini. Keluarga Haran adalah salah satunya. Setelah David mengatakan satu kalimat ini, dia tidak melanjutkan. Dia sedang menunggu Bone. Dewa superparsial tidak akan mati begitu mudah. Memang, beberapa saat kemudian. Ledakan. Energi yang kuat tiba-tiba meletus dari bawah gunung yang runtuh. Sosok tipis muncul dari bawah puncak gunung. Dalam sekejap, dia mencapai David, tetapi David sudah siap. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Suara yang crash yang keras sekali lagi menembus telinga semua orang. Keduanya didorong kembali oleh kekuatan guncangan.
Namun, David hanya mundur beberapa lusin meter. Bond, di sisi lain, mundur ratusan meter ke belakang. Pertarungan sederhana menunjukkan semua orang yang unggul. Semua orang di tempat kejadian dan puluhan miliar menonton siaran langsung menatap gugup pada pertempuran di antara keduanya. Sampai sekarang, mereka mungkin bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pertempuran ini akan menentukan keadaan dunia. Jika Bond menang, maka tanpa diragukan lagi, seluruh dunia akan didominasi oleh keluarga Chris mulai hari ini dan seterusnya. Menilai dari sikap otoriter keluarga Chris, mereka yang mematuhi mereka akan makmur, dan mereka yang menentang mereka akan binasa. Setiap orang harus memandang mereka sebagai tuan mereka. Di sisi lain, jika pria bertopeng menang, Summerland akan menjadi kekuatan terkuat di dunia. Menilai dari perilaku masa lalu Summerland, mereka tidak otoriter dan ambisius seperti keluarga Chris. Karena itu, mereka tidak akan memandang orang lain sebagai budak seperti keluarga Chris. Karena itu, kebanyakan dari mereka berharap pria bertopeng itu bisa menang. Setelah Bond terhuyung-huyung beberapa ratus meter ke belakang, dia berhenti di udara. Pada saat ini, pakaiannya compang camping, dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti pengemis. Ada darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya juga. Pukulan David baru saja menimbulkan kerusakan kolosal padanya. Jika Dewa Puncak Ranker mengambil pukulan ini, mereka pasti akan mati. Setelah 2 tabrakan, Bond tahu dia bukan lawan Fast Silver. Lawan pasti telah menembus peringkat puncak dewa dan mencapai peringkat Super God parsial. Mungkin puncaknya, Bond masih bisa melawan wajah perak. Sayangnya, dia belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak bisa terus menghadapi wajah perak secara langsung. Kalau tidak, tubuhnya yang baru saja pulih sedikit akan segera kelelahan lagi. Harapan hidupnya juga akan berkurang tajam. Ini adalah harga yang tidak bisa dia tanggung. Dia telah tidur selama ratusan tahun dan akhirnya bangun, jadi dia tidak ingin mati tanpa melakukan apapun. Bab 850. David melayang di udara. Setelah hanya 2 perkelahian singkat ini, dia tahu itu seperti yang dia pikirkan. Grandmaster keluarga Chris ini belum pulih ke puncaknya. Tubuh juga membutuhkan energi untuk tidur selama ratusan tahun. Dia tidak bisa mempertahankan puncaknya sebelum tertidur. Sementara itu, melihat penampilan Bond, dia tidak mudah sebelum dia tertidur. Tentu saja, jika David tidak berhasil menembus sebagian peringkat Dewa Super, dia pasti bukan lawannya. Di sisi lain, sejak dia, semuanya berbeda sekarang. Bahkan jika pihak lain berada di puncaknya, David tidak akan takut, apalagi saat ini ketika dia tidak takut. Aku tidak mengharapkan Dewa Super parsial di Summerland. Kami, keluarga Chris, ceroboh. Aku minta maaf padamu, tapi Silverface, kamu tidak bisa menyalahkan ini semua padaku. Jika kamu menunjukkan kekuatan ini sebelumnya, ini tidak akan pernah terjadi, kata Bond. Dia tidak ingin terus melawan David. Namun, sebagai Dewa Super parsial, bahkan jika dia bukan lawan David, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia lemah. Puluhan miliar orang di seluruh dunia menonton siaran langsung. Karena itu, dia tidak bisa kalah dari pria ini. Awalnya, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang di seluruh dunia sehingga keluarga Chris dapat mengintegrasikan kekuatan global di masa depan. Tanpa diduga, dia malah menembak dirinya sendiri di kaki dan membantu reputasi Summerland. Bond terpaksa menderita dalam diam. Apakah kamu mengatakan bahwa ini salahku? Pak Tua, kupikir kamu sudah tidur terlalu lama dan otakmu berhenti bekerja, cibir David. Pada saat ini, dia sangat marah dan belum melampiaskannya. Karenanya, tentu saja, dia tidak akan sopan kepada Bond. Bond juga sedikit tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan wajah perak. Mereka berada di alam yang sama. Selanjutnya, dia sudah meminta maaf, namun wajah perak masih mengatakan ini di depan orang-orang di seluruh dunia. Betapa tidak sopan. Silverface, aku sudah meminta maaf padamu dan memberimu rasa hormat yang cukup. Aku harap kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, kita adalah satu-satunya 2 dewa super parsial di bumi. Kita harus berhenti bertarung dan bekerja sama. Kita harus bersama-sama melawan malapetaka. Saya harap Anda akan fokus pada situasi keseluruhan. Beri aku rasa hormat. Tidak perlu. Jika aku masih di puncak God Rank, apa yang akan terjadi dengan Summerland? Kamu tahu lebih baik dariku. Ketika kamu menyerang Summerland, kita sudah menjadi musuh, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Adapun situasi keseluruhan, jangan terlalu memujiku. Aku tidak akan membelinya, umpat David sinis. Kamu, wajah perak, jangan melewati batas. Melanjutkan pertarungan tidak akan menguntungkan kita berdua.
Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Sekarang bencana sudah dekat, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu mampu membayar seperti itu. Jangan bunuh semua orang hanya karena ingin melampiaskan, kata Bond geram. Dia berusia beberapa ratus tahun dan dimarahi oleh wajah perak, yang jelas jauh lebih muda darinya, di depan puluhan miliar orang di seluruh dunia. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya lagi di masa depan? Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Terus berjuang tidak akan baik untuknya. Akan lebih baik jika dia bisa berbicara dengan Silverface. Sudah kubilang jangan terlalu memujiku. Apa kau tuli? Dasar kentut tua, beraninya kau mengambil tindakan melawan Summerland. Jika aku terlambat selangkah hari ini, Tuan Tua Stephanie mungkin sudah mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang? Summerland. Jika Anda pikir Anda telah hidup terlalu lama, saya dapat mengirim Anda ke neraka. Dan untuk menangani bencana, saya dapat menanganinya tanpa Anda. David mengabaikan pihak lain dan terus mengutuk. Wajah perak, jangan puas dengan keuntungan kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu menyerangku dan menang? Bond berkata dengan muram. David menghinanya berulang kali dan dia mulai marah. Sebelum dia tertidur, dia telah hidup selama hampir 200 tahun, di mana tidak ada yang berani memarahinya seperti ini. Jika kamu tidak takut, mari kita terus bertarung. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu, dasar kentut. Setelah David selesai memarahi, dia langsung menyerang Bond. Dia tidak memberi Bond kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan. Bond sangat marah melihat David tidak menghormatinya sama sekali. Karena dia tidak bisa membujuk David, maka mereka harus bertarung saja. Dia juga mengerti bahwa penyerahan hanya akan membuat wajah perak lebih buas. Dia telah tidur selama ratusan tahun. Sekarang, orang-orang ini telah melupakan rasa takut didominasi oleh Bond selama era itu. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui puncak peringkat dewa tidak mudah didapat. Sejauh ini adalah yang pertama. Bersambung. 851-862. Para penonton terpaku pada pemandangan itu. Puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung menatap lekat-lekat ke layar. Itu jauh lebih baik daripada acara televisi atau film manapun. Tidak ada efek khusus, dan pertarungan dilakukan secara real-time. Ledakan. Tabrakan hebat lainnya. Namun, David tetap berada di atas angin. Sekali lagi, Bond didorong mundur ratusan meter oleh David. Haha, Pak Tua, kamu sudah tua, sekarang, ini adalah dunia anak muda. Terima kenyataan, biarkan aku membunuhmu, dan ingat untuk tidak menghina Summerland di kehidupanmu selanjutnya. David tertawa terbahak-bahak dan berkata. David menjadi tidak masuk akal begitu dia berada di atas angin. Setelah dia merebut kembali posisinya, dia mengejar Bond lagi. Saat dia melihat wajah perak menyerangnya, Bond menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan seperti itu tepat setelah bangun tidur. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan beristirahat sedikit lebih lama dan hanya keluar setelah pulih sepenuhnya. Dia terlalu ceroboh. Dia pikir dia adalah satu-satunya dewa super parsial di bumi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Namun, dia tidak mengharapkan orang lain bersembunyi di sini. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Lawannya jelas berada di puncaknya. Karena itu, Bond hanya bisa bertarung dengan semua yang dia punya. Adapun hasilnya, dia seharusnya tidak memikirkan itu sekarang. Itu karena tubuhnya yang hampir membusuk tidak akan tahan lagi jika dia terus menerima lebih banyak pukulan. Ledakan. Bond melepaskan dirinya sepenuhnya. Dia juga menyerang David dengan cepat. Keduanya bertemu lagi. Ledakan. Tabrakan keras terdengar lagi. Namun, kali ini seimbang. Tidak ada yang menang. David tidak berharap orang tua ini menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak takut. Bum 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 bum. Keduanya bertarung dari udara ke darat. Kemudian, dari tanah ke awan. Dimanapun mereka berada, akan ada kekacauan yang membentang beberapa kilometer yang disebabkan oleh gempa susulan pertempuran. Kerumunan penonton dan helikopter juga mundur berulang kali karena takut terpengaruh oleh pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini. Bond dibumbui. Sementara itu, David telah mewujudkan kekuatan pikiran yang membantunya, jadi dia tidak kalah dengan Bond. Namun, dia hanya menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan lawannya dan tidak menggunakan kekuatan pikiran yang substansial untuk bertarung. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman tempur.
Akan sulit untuk menemukan kesempatan lain seperti ini jika dia melewatkannya. Bab 852. David kuat, jadi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Sebelum Bond tertidur, usianya hampir 200 tahun. Tubuhnya akan membusuk, dan sekarang dia belum pulih ke puncaknya. Semakin lama pertarungan, semakin banyak kerusakan yang akan dia derita. Keduanya tampak bertarung secara seimbang. Namun, pada kenyataannya, skala kemenangan berangsur-angsur berubah menguntungkan David. Bond tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berada dalam situasi yang sulit, dan dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ini juga karena David tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mata telanjang tidak bisa menangkap pertempuran antara keduanya. Apakah itu orang-orang yang menonton secara langsung atau orang-orang yang menonton siaran di depan layar, yang bisa mereka dengar hanyalah suara benturan yang keras. Kemudian, mereka akan melihat ke arah tempat yang sedang dihancurkan. Hampir 100 kamera definisi tinggi terus-menerus memotret tanpa melewatkan satu titik pun, namun mereka tetap tidak dapat menemukan keduanya. Kadang-kadang, beberapa unit akan hancur setelah terpengaruh oleh pertarungan. Bang! David menangkap Bond lengah dan ditinju langsung ke Dark Cape Peak, menciptakan lubang besar di lereng gunung. Dark Cape Peak gemetar. Kemudian, David menyerbu ke dalam lubang besar dengan kecepatan ekstremnya sebelum Bond bisa keluar. Dia menembak langsung ke dalam lubang. Ledakan. Suara keras lainnya. David langsung menyerbu melalui Dark Cape Peak dengan Bond di depannya dan muncul secara diagonal dari sisi lain. Bagian atas seluruh Dark Cape Peak langsung hancur dan terfragmentasi. Kerikil terbang melintasi langit. Sayangnya, beberapa helikopter lagi terkena kerikil, mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan pilot jatuh hingga tewas. Mason dan pasukan utama dari Summerland telah ditarik dari Dark Cape Peak ketika keduanya mulai bertarung. Kalau tidak, pukulan ini akan membunuh sebagian besar dari mereka. David tidak berhenti setelah menyeret Bond melewati Dark Cape Peak. Sebaliknya, dia mendorong Bond ke tanah lagi dengan kecepatan kilat. Dengan melakukan itu, ia membuat lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 20 atau 30 meter. Semua orang di dunia yang menonton tercengang oleh satu gerakan itu. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia? Rudal kecil biasa bahkan tidak bisa mencapai kekuatan seperti itu, kan? Puncak tertinggi Dark Cape Peak, dihancurkan, dan dia bahkan menyebabkan kerusakan seperti itu di tanah. Seniman bela diri sangat kuat. Betapa menakjubkan. Pada saat yang sama, itu juga menginspirasi banyak orang untuk berlatih seni bela diri. Bahkan jika Anda terlalu tua untuk berlatih, mereka bisa membiarkan anak atau cucu mereka berlatih seni bela diri. Bagaimana jika mereka memiliki bakat? Akankah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat keduanya? Ini juga pertama kalinya seniman bela diri menunjukkan kekuatan mereka di depan dunia. Senjata api biasa tidak berguna bagi mereka, dan itu seperti alat peraga bagi seniman bela diri. Terlebih lagi, David dan Bond adalah dua yang terkuat di dunia saat ini. Mereka tidak hanya bisa berubah menjadi meteor, tetapi mereka juga bisa melakukan hal-hal yang menghancurkan dan signifikan. Setelah hari ini, seluruh dunia akan melihat gelombang orang-orang biasa di seluruh negeri berlatih seni bela diri. Adegan segera menjadi tenang. Setelah keduanya menyentuh tanah bersama, mereka tidak pernah muncul. Setelah beberapa saat, sesosok terbang keluar dari lubang besar di tanah dan melayang di udara. Ketika semua orang melihat ke atas, itu bukan wajah perak, tetapi seorang lelaki tua kurus. Saat Bond melayang di udara, dia hampir telanjang. Pakaiannya tidak bisa menahan tingkat pertempuran ini. Berbagai luka di tubuhnya terbuka, beberapa sangat dalam sehingga tulang-tulangnya terlihat. Namun, dia tidak peduli. Dia juga memegang topeng perak di tangannya. Bukankah itu topeng wajah perak? Apakah dia membunuh wajah perak? Hati semua orang di Summerland, termasuk Mason, orang-orang dari pasukan utama, Julia, Celia, dan Selena, langsung tegang. Bab 853. Celia meraih tangan Selena, matanya dipenuhi air mata, dan sepertinya dia akan menangis karena kecemasan. Julia juga berteriak. Kemudian, dia menutup mulutnya dan menatap layar, air matanya menetes ke atas meja. Beberapa master yang menyaksikan adegan itu tidak mengerti. David jelas berada di atas angin sekarang. Dia meledakkan Bond ke Dark Cape Peak, lalu menyerang untuk memberikan pukulan terakhir kepada Bond. Jadi mengapa Bond yang pertama keluar sekarang? Memang, semakin tua mereka, semakin berpengalaman mereka.
Bagaimanapun juga, Bond telah hidup selama hampir 200 tahun. Meskipun mereka tidak tahu usia Silverface, dia tidak akan terlalu tua. Ketika semua orang berspekulasi apakah Bond membunuh Silverface, sesosok melesat keluar dari lubang besar dan berdiri di seberang Bond. Astaga! Pada saat ini, David juga compang camping, tetapi dia dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Bond. Topeng di wajahnya telah terlepas, memperlihatkan wajah asli David. Semua orang tercengang ketika mereka melihat wajah muda dan tampan ini. Itu karena wajahnya terlalu muda. Dia tampak seperti baru berusia 20-an. Puluhan miliar orang biasa yang menonton siaran langsung mungkin tidak begitu memahami hal ini, tetapi para master di tempat kejadian tahu betul. Seorang pria muda berusia awal 20-an adalah seorang Gatranker super puncak. Ini sepenuhnya di luar kognisi mereka. Mereka telah berlatih keras sejak kecil dan sudah dianggap sangat luar biasa jika mereka bisa menjadi penjaga peringkat dewa pada usia 40 atau 50 tahun. Banyak orang tetap hanya di puncak peringkat naga sampai mereka mati. Seorang Gatranker super puncak pada usia 20. Tidak pernah ada rekor seperti itu dalam sejarah. Plus, bukankah itu David Liddell, kapten tim disiplin Summerland? David adalah wajah perak. Pasukan utama di Summerland menjadi gila. Yang paling bersemangat adalah orang-orang dari keluarga raja. Itu karena Selena pernah mengatakan bahwa David adalah menantu keluarga raja. Menantu laki-laki yang merupakan Gatranker super puncak. Apa artinya ini? Keluarga raja akan menjadi terkenal. Delmon bersemangat, tetapi Augustus bahkan lebih bersemangat. Menantu laki-lakinya ternyata menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di peringkat dewa super puncak. Augustus, kamu telah melahirkan seorang putri yang baik. Mulai sekarang, keluarga raja akan diserahkan kepadamu. Aku harap kamu dapat terus memimpin keluarga raja untuk menciptakan kejayaan. Delmon menepuk pundak Augustus dan berkata. Augustus sangat gembira. Dia tidak hanya mendapatkan menantu yang tak tertandingi dan kuat, tetapi dia juga mengambil posisi tegas sebagai kepala keluarga raja. Haha, betapa menakjubkan. Selena membuatku sangat bangga. Sementara beberapa orang bersemangat, tentu saja, yang lain patah hati. Ted, Taylor, dan anggota krum lainnya patah hati. Awalnya, David memenangkan gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland di acara akbar yang dipilih di Summerland. Menurut aturan, Lorraine akan menikahi David, tetapi David menolaknya. Oleh karena itu, mereka tidak mengejar masalah ini. Dari kelihatannya sekarang, apa yang mereka lewatkan? Mereka melewatkan Gatranker super puncak sebagai dukungan mereka. Mereka melewatkan kesempatan bagi Krums untuk lepas landas. Kalau saja mereka bersikeras agar Lorraine menikahi David. Siapa yang berani main-main dengan Krums di masa depan? Bahkan Lorraine, yang sedang menonton siaran langsung, tercengang. David adalah wajah perak. Dan dia juga pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di Gatrank super puncak. Kenapa aku tidak bersikeras menikahinya di acara akbar orang-orang terpilih? Saya menunggu 30 tahun untuk seorang pahlawan yang tak tertandingi untuk menikah dengan saya, bukan? David adalah pahlawan yang tak tertandingi yang telah dia tunggu-tunggu, dan hanya David yang layak untuknya. Sayangnya, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat ini, Lorraine merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Bab 854. Sementara Lorraine tidak bisa bernapas dari sakit hati, semua orang yang menghadiri acara akbar orang-orang terpilih di Summerland terkejut dan tercengang ketika mereka melihat wajah yang akrab, muda, dan tampan itu. Generasi muda dari berbagai kekuatan ini tidak dapat mengerti tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. David berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa sampai ke tahap ini? Mereka tidak hanya perlu melihat pencapaian David sekarang, bahkan orang-orang seperti orang tua dan leluhur mereka perlu menghormati David. Mereka seumuran atau bahkan lebih tua dari David, namun mereka bermil-mil jauhnya darinya. Orang-orang yang pernah berinteraksi atau berteman dengan David diam-diam merasa senang. Misalnya, Charles, Clinton, Goldie, dan saudara-saudaranya semuanya tidak jelas karena kegembiraan. Setelah hari ini, dengan kekuatan dan status David, satu kata darinya dapat mengubah nasib mereka dan menguntungkan mereka selamanya. Tentu saja, orang-orang seperti Silva, yang pernah berselisih dengan David, ingin bersembunyi dan tidak pernah melihat David lagi. Celia, Selena, dan Julia untuk sementara merasa lega setelah melihat David selamat. Pada kenyataannya, Celia tidak memberikan perhatian khusus pada status dan kekuatan David. Dia hanya berharap David bisa selamat. Dia masih merasa tertekan setelah melihat pakaian compang camping di tubuh David.
Itu adalah pertempuran dan tabrakan yang intens. Bahkan jika David berada di atas angin dan dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Bond, dia masih dipenuhi luka. Bagaimanapun, Bond telah hidup sangat lama dan berpengalaman. Meskipun David memiliki kekuatan pikiran untuk membantunya, dia terlalu muda, dan dia ditipu pada detik terakhir. Keduanya berdiri berhadap-hadapan di udara. Tak satu pun dari mereka melanjutkan pertarungan. Dada David naik turun dengan cepat. Ia masih berusaha mengatur nafasnya. Baru saja, dia ceroboh, jadi dia menderita kerusakan yang cukup berat. Sekarang, punggungnya masih terbakar dengan rasa sakit. Awalnya, dia meledakkan Bond ke Dark Chapel Peak tanpa memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Kemudian, dia segera bergegas masuk untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan dalam satu gerakan. Itu relatif mulus di awal. Sejak napas Bond mulai melemah, David mengira dia telah mencapai batasnya. Dia menabrak Bond dengan kecepatan ekstrim, mendorongnya ke Dark Chapel Peak dan jatuh ke tanah. David sudah pada kecepatan terminalnya. Jika dia berhasil mendaratkan pukulan pada Bond, dalam kondisi Bond saat ini, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan tempurnya. David juga sedikit rileks dan merasa dia akan menang. Namun, pada saat terakhir, ketika mereka akan menyentuh tanah, Bond tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia meraih David, membalikkannya, dan bertukar posisi dengan David. Awalnya, David yang mendorong Bond ke tanah, tetapi sekarang, Bond akhirnya mendorong David ke tanah. Karena itu terjadi terlalu cepat, sebelum David bisa kembali sadar, punggungnya sudah menabrak tanah yang keras. Tabrakan hebat itu membuat David merasa tulang-tulangnya hancur. Rasa sakit membanjiri tubuhnya. Untungnya, tubuhnya disempurnakan sekali lagi setelah berpacu dengan sebagian peringkat Dewa Super. Itu jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di puncak God Rank. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah jika dia masih menjadi God Ranker puncak. Setelah Bond mendorong David ke tanah, dia mengulurkan tangan untuk menarik topeng David dari wajahnya sebelum pergi dengan cepat. Karena itu, semua orang melihat David menang dan memaksa Bond menemui jalan buntu. Bab 855. Pada akhirnya, Bond yang keluar lebih dulu. Ini karena Bond membuat David lengah. Napas David sudah tenang ketika dia berada di udara, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Pertempuran ini adalah yang terberat yang pernah dia hadapi. Bahkan ketika melawan Marlon, dia tidak menderita kerugian besar. Dia masih terlalu ceroboh. Itu benar-benar dapat dihindari jika dia waspada pada saat itu. Selain itu, dia masih belum menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud. Kekalahan ini bisa dianggap sebagai wake-up call bagi David. Dalam pertempuran, apapun yang terjadi, seseorang tidak dapat bersantai selama musuh tidak mati. Bahkan jika mereka tampak mati, Anda harus memastikan kondisi mereka secara langsung. Jika tidak, Anda mungkin yang terluka atau bahkan terbunuh. Saya harus memperhatikan masalah ini di masa depan. David membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia melihat wajah muda David, Bond butuh waktu lama untuk pulih. Dia mengingat kembali ketika dia menerobos untuk menjadi dewa super parsial, dia hampir berusia 100 tahun. Di sisi lain, wajah ini baru berusia 20-an, tetapi dia sudah mencapai tahap ini. Betapa luar biasa. Bond hanya bisa menggambarkan ini dalam dua kata. Dia selalu berpikir kebangkitannya adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Selama dia berhasil selamat dari bencana di bumi, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh dan menjadi ranker dewa super pertama. Hanya dengan menerobos menjadi super god ranker sejati, tubuhnya yang membusuk dapat diremajakan dan umurnya diperpanjang. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Sekarang, hanya setelah melihat wajah asli Silverface, Bond menyadari bahwa pemuda di depannya adalah favorit nyata di era ini sementara dia hanyalah batu loncatan bagi David. Bond sedikit berkecil hati untuk sementara waktu. Dia pikir dia adalah karakter utama. Namun, ketika karakter utama yang sebenarnya berdiri di depannya, dia menyadari bahwa dia hanyalah antagonis sampingan. Kesenjangan besar ini sulit diterima oleh orang tua itu. Napas di tubuhnya juga melemah dengan cepat. Saat ini, Bond tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melanjutkan, itu akan sia-sia. Wajah perak berada di puncaknya, jadi dia sangat kuat. Bahkan setelah Bond dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya dan menyebabkan wajah perak menderita pukulan yang begitu berat, wajah perak masih bangkit kembali dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu, Bond hanyalah seorang lelaki tua sekarat yang tubuhnya hampir membusuk. Dia tidak lagi berada di puncaknya.
Dia tidak akan menjadi lawan David jika dia terus bertarung. Silverface bahkan mungkin membunuhnya di sini. Wajah perak, aku tidak menyangka kamu mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka di usia yang begitu muda. Kamu menang, aku mengaku kalah. Di masa depan, keluarga Chris akan bekerja untukmu, dan kami tidak akan pernah berani memiliki satu keluhan pun, kata Bond sambil menghela nafas. Summerlanders yang tak terhitung jumlahnya yang menonton streaming langsung mulai bersorak. Mason dan pasukan Summerland di belakangnya menghela napas lega. Sementara itu, Celia dan Selena mulai menangis karena gembira. Julia tertawa dan menangis sendirian untuk melepaskan kegembiraan di hatinya. Bond telah mengakui kekalahan, jadi itu berarti Summerland telah memenangkan pertempuran ini. Sekarang, dunia akan tunduk pada Summerland. Bahkan jika Summerland tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia, ini tidak menghentikan semua orang di seluruh dunia untuk menghormati negara tersebut. Sebagai seorang Summerlander, mereka tidak bisa mulai menggambarkan kebanggaan ini. Bab 856. David tidak menyangka Bond akan menyerah begitu cepat. Dia baru saja ditipu, dan dia belum membalas dendam. Bagaimana dia bisa membiarkan Bond mengaku kalah sekarang? Orang tua, apa maksudmu dengan mengakui kekalahan? Kami belum memutuskan pemenangnya. Selain itu, karena kamu ingin menghancurkan Summerland, kamu juga harus siap untuk dihancurkan. Ayo bertarung lagi. Setelah David selesai berbicara, dia menyerbu ke arah Bond. Kemudian, dia meninju Bond. Bond tidak bertahan dan diledakkan oleh David, menabrak bukit yang berlawanan. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi berada di depan David. Wajah perak, jika kamu belum cukup melampiaskan, kamu dapat melanjutkan. Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan mengeluh bahkan jika kamu membunuhku, tapi aku masih berharap kamu dapat fokus pada situasi keseluruhan. Sekarang setelah malapetaka datang, manusia di bumi dalam bahaya dimusnahkan, dan kita harus tetap bekerja sama untuk melawan malapetaka itu, kata Bond dengan benar. Malapetaka. Bencana apa? Ini adalah kedua kalinya Bond mengucapkan kata malapetaka, dan itu bahkan menimbulkan ancaman genosida bagi umat manusia di bumi. Puluhan miliar orang biasa di seluruh dunia yang menonton siaran langsung memiliki pertanyaan. Namun, mereka tidak dapat mengklarifikasi hal ini, sehingga mereka hanya dapat terus menonton. Mereka ingin tahu apa yang disebut malapetaka ini. Bagaimanapun, itu terkait dengan keselamatan mereka. David mengerutkan kening. Orang tua itu tahu bahwa dia bukan lawan David, jika mereka melanjutkan, dia hanya akan menderita. Lagi pula, dia baru saja berpura-pura lemah, dan David jatuh cinta padanya, jadi sekarang, David akan lebih waspada, dan Bond tidak akan menemukan celah lagi. Oleh karena itu, Bond memutuskan untuk berhenti dan menggunakan kebenaran semu untuk menekan David. Brengsek, sungguh ide yang cerdas, tetapi Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju atau tidak. David mengabaikan Bond. Setelah itu, dia terus menyerang ke arah Bond dan mengirimnya terbang lagi. Namun, pihak lain kembali ke udara segera setelah itu. Kali ini, Bond menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, wajah perak, percaya atau tidak, saya ingin memberitahu Anda bahwa, sebenarnya, saya ingin menaklukkan semua kekuatan di dunia bukan untuk keegoisan saya sendiri. Tapi sebaliknya, saya ingin mengintegrasikan mereka semua. Mari kita melawan bencana bersama dengan kekuatan kita. Anda tahu, begitu bencana ini datang dan kita tidak cukup siap, manusia di bumi akan menghadapi kepunahan. Saya tidak punya pilihan. Jika kita hanya peduli pada diri kita sendiri dan tidak bekerja sama, kita tidak akan mampu menahan malapetaka. Hidup saya tidak penting. Seharusnya saya mati ratusan tahun yang lalu, tetapi saya khawatir Anda tidak akan dapat melindungi seluruh umat manusia sendiri setelah kematianku. David masih tidak berbicara dan mengirim Bond terbang lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, David mulai menggunakan kekuatan yang semakin berkurang. Tampaknya pihak lain bertekad untuk tidak terus melawannya. David sebenarnya ingin membunuh pihak lain secara langsung. Kemudian, dia akan memusnahkan semua orang di keluarga Chris untuk menghindari masalah di masa depan. Namun, sepertinya agak sulit sekarang. Lagi pula, puluhan miliar orang di seluruh dunia menonton mereka. Dia percaya bahwa masalah seputar bencana akan segera menyebar. Pada saat itu, pihak lain akan dipandang sebagai pihak yang benar ketika David sebenarnya adalah pihak yang logis. Meskipun David tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dia tidak ingin didiskriminasi oleh puluhan miliar orang. Dia akan dikritik kemanapun dia pergi. Selanjutnya, dia juga harus mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Seperti Celia, Bibi Diana, Bibi Sally, dan yang lainnya.
Seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan opini publik. Terkadang, opini publik bisa berubah menjadi senjata pembunuhan yang tak terlihat. Tidak diketahui berapa banyak orang dalam sejarah yang disiksa sampai mati oleh opini publik. Banyak juga yang bunuh diri. Saat serangan David menjadi semakin lemah, Bond tahu bahwa dia telah melakukan pertaruhan yang tepat. Puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung telah menjadi penyelamat hidupnya. Jika dia terus melawan David dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati. Bab 857. Dia hanya bisa menemukan jalan keluar melalui cara lain. Biarkan seluruh dunia tahu tentang bencana itu dan jelaskan mengapa dia ingin mengintegrasikan semua kekuatan di dunia. Bond percaya bahwa akan ada banyak orang biasa yang tidak tahu apa yang terjadi di pihaknya. Bagaimanapun, itu terkait dengan kehidupan dan kematian umat manusia. Tidak peduli kekuatan wajah perak, dia tidak akan melawan puluhan miliar orang biasa di seluruh dunia. Oleh karena itu, Silverface tidak akan membunuh Bond karena dia perhatian terhadap manusia di seluruh dunia. Sekarang, tampaknya Bond telah berhasil. Orang tua, kamu cukup baik. Kamu tahu bagaimana menggunakan kebenaran manusia untuk menekanku. Aku dapat memberitahumu bahwa kamu telah berhasil. Aku dapat menyelamatkanmu hari ini, tetapi jika aku mengetahui di masa depan bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan memiliki rencana untuk menguasai dunia, aku akan mengambil nyawamu, kata David cemberut. Dia sangat tertekan sekarang. Ini bisa membunuh musuh, tetapi dia harus membiarkan musuh pergi karena alasan lain. David merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia ingin tinggal di planet ini. Kekasih, keluarga, dan teman-temannya semuanya hidup di bumi. Dengan demikian, dia tidak bisa mengabaikan perasaan mereka. Jika dia membunuh Bond sekarang tanpa mempedulikan dunia, banyak orang akan membicarakannya ketika berita tentang malapetaka itu tersebar. Bagaimanapun, hanya ada dua dewa super parsial di bumi. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, apa yang akan mereka lakukan jika malapetaka itu tiba? Manusia itu egois, apalagi ini terkait dengan kehidupan mereka. Sahabatku, kamu sangat benar. Malapetaka akan datang, dan malapetaka ini dianggap sebagai momen yang menentukan nasib manusia di bumi. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan di dunia, kita dapat memiliki kesempatan untuk melawannya. Temanku, karena kamu bisa melepaskan keluhan pribadi dan melihat gambaran yang lebih besar, dunia akan mengingatmu, kata Bond sambil menyatukan kedua tangannya. Segera setelah itu, dia berbicara kepada puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung, jangan khawatir, semuanya. Sekarang Silverface dan saya ada di sini, bahkan jika malapetaka datang, kita dapat mengatasinya jika kita menggabungkan kekuatan semua orang. Sekarang, puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung di seluruh dunia tidak lagi peduli tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Mereka benar-benar tertarik pada bencana yang disebutkan Bond. Bond mengatakan bencana itu bisa mengancam kehidupan semua manusia. Ini membuat mereka pasti khawatir. Lagi pula, berapa banyak orang yang tidak takut mati? Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Mason juga tahu niat Bond. Dia hanya ingin menggunakan kebenaran manusia untuk menekan Daud, sehingga Daud akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Adapun mengintegrasikan semua kekuatan di dunia, agar umat manusia bisa melawan bencana, itu benar-benar omong kosong. Jika Bond memiliki pemikiran seperti itu sejak awal, apakah dia akan sampai pada titik ini? Dia ingin mengambil semua manusia di dunia sebagai budaknya. Ketika malapetaka itu ada di sini, akan lebih baik jika dia bisa mendorong beberapa orang ke garis depan untuk melawannya. Bond tidak akan peduli selama keluarganya aman. Sayangnya, tidak ada gunanya bahkan jika Mason mengetahui hal ini. Dia tidak punya pilihan sekarang, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan sesuatu. Bond terlalu licik. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga pintar. Bond adalah lawan yang tangguh, dan David harus berhati-hati. Bab 858. Bond masih mengatakan banyak hal yang benar kepada puluhan miliar orang biasa yang menonton siaran langsung di seluruh dunia. Dia mengatakan hidupnya tidak masalah. Semua yang dia lakukan adalah demi seluruh umat manusia. Jika semua orang bisa terus hidup, dia akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. David merasa jijik mendengarnya. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia tidak malu ketika dia mengatakan hal-hal itu? Siapa di antara orang-orang di tempat kejadian ini yang akan percaya padanya? Dia hanya bisa menipu orang biasa yang tidak mengerti kebenaran.
Sangat sulit untuk bertemu seseorang dengan level yang sama dengannya, tetapi orang itu ternyata seperti ini. Bond telah mempermalukan semua dewa super parsial. Tampaknya sebagian dewa super tidak berbeda dari manusia biasa. Ketika dia menghadapi kematian, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Martabat tidak penting, hidupnya penting. David mengabaikan Bond dan berbalik untuk pergi. Ketika dia tiba di Camp Summerland, Mason, keluarga raja, dan pasukan besar lainnya bergegas menemuinya. Haha, David, dasar bajingan, kamu memberiku kejutan besar. Mason menepuk bahu David dan tertawa. Tuan tua Stephanie, berhenti memuji saya. Saya masih merasa bersalah. Saya tidak memberitahu Anda ketika saya menerobos dan menyebabkan Anda menanggung begitu banyak tekanan dan akhirnya memilih untuk mengorbankan diri Anda untuk Summerland. Jika saya selangkah terlambat hari ini dan itu mengakibatkan kamu mati di sini, aku tidak akan memiliki hari yang damai dalam hidupku, kata David sambil tersenyum masam. Untungnya, dia tiba tepat waktu dan menyelamatkan Mason. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Seorang lelaki tua, yang telah mengesampingkan hidup dan matinya begitu lama dan telah memberikan hampir segalanya untuk Summerland, hampir terbunuh karena kesalahan David. David merasa seperti orang brengsek yang egois. Bukan apa-apa, kamu benar menyembunyikan kekuatanmu. Kamu harus meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri kapan saja. Jika aku mati, biarlah. Itu bukan masalah besar, tidak apa-apa selama Summerland bisa melewati ini. Saya tidak berani mati sebelumnya, tetapi sekarang Anda telah tumbuh, saya akan mati tersenyum bahkan jika saya mati hari ini, kata Mason acuh tak acuh. Mason sudah menerima hidup dan matinya. Meskipun dia telah memimpin Summerland ke tempat itu selangkah demi selangkah dan Summerland juga telah menjadi salah satu dari dua kerajaan besar di dunia, Mason masih tidak berani bersantai. Bagaimanapun, sejarah Summerland terlalu lemah. Selain itu, keluarga dan sekte tersembunyi itu tidak sepenuhnya berpihak pada Summerland. Jadi, Summerland selalu berbahaya. Jika Mason runtuh, Summerland juga akan binasa. Namun, mereka tidak perlu khawatir sekarang. David telah tumbuh hingga titik ini, jadi Summerland tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Lagi pula, David masih muda. Dia bisa melindungi Summerland setidaknya selama 100 tahun lagi. Di bawah gelombang warga sipil normal saat ini yang mempelajari seni bela diri, 100 tahun sudah cukup bagi Summerland untuk menumbuhkan sekelompok elit yang setia dan dapat diandalkan untuk memperkuat fondasinya. Tuan tua Stephanie, jangan katakan itu. Summerland tidak bisa tanpamu. Kamu adalah pilar spiritual semua orang di Summerland, tetapi di masa depan, serahkan pekerjaan kasar, melelahkan, dan kotor itu kepadaku. Setelah David selesai berbicara, dia melirik keluarga Chris dan yang lainnya di kejauhan. Oke, haha. Mulai sekarang, aku akan lega memilikimu di sini, tetapi kamu tidak bisa santai, malapetaka itu bukan lelucon, jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan khawatir, Tuan tua Stephanie. Saya mengerti, jawab David. David dan Mason bersenang-senang berbicara. Beberapa pasukan besar lainnya mendekati mereka, semuanya ingin memperkenalkan diri kepada David. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan ranker dewa super puncak yang tiada taranya? Tuan David, Anda sangat muda dan menjanjikan. Anda adalah panutan bagi anak muda. Ya, Tuan David, Anda telah mencapai hal-hal hebat di usia yang begitu muda. Saya sangat mengagumi Anda dengan semua yang saya miliki. Mulai sekarang, kami pasti akan menjadikanmu sebagai satu-satunya pemandu kami dan mendukung penuh pengembangan Summerland. Bagaimanapun, kami juga bagian dari Summerland. Ya, kami juga bagian dari Summerland. Delmon dan Augustus ingin pergi ke David untuk memuji dia juga ketika mereka melihat semua orang naik untuk memuji David. Bab 859. Namun, ketika mereka ingat bahwa David adalah suami Selena dan menantu keluarga raja, mereka merasa bahwa ini sedikit di luar norma karena mereka adalah penatua David. Karena itu, mereka memutuskan untuk melupakannya. Setelah mereka kembali, mereka akan meminta Selena untuk mengundang David ke keluarga raja sebagai tamu. Di sisi lain, Bond terus berbicara beberapa saat setelah melihat David berbalik. Dia telah mengamati gerakan David. Ketika dia melihat bahwa David dan Mason bersama, dan bahwa mereka tampaknya tidak terburu-buru untuk meninggalkan Dark Chapel, dia juga kembali ke perkemahannya. Namun, saat dia berbalik, Bond menunjukkan senyum sinis. Pada saat yang sama, dia sudah memiliki rencana gila di benaknya. 70 atau 80 helikopter tugas berat yang melayang di udara mulai berkumpul dan turun perlahan, mendekati David dan yang lainnya.
David, Mason, dan beberapa orang dari pasukan utama semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah helikopter tugas berat yang mendekati mereka dari langit. Mereka bingung. Pada saat ini, seseorang di pesawat mulai berteriak. Tuan Liddell, atas permintaan puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung, kami perlu mengambil lebih banyak rekaman Anda, jadi saya harap Anda tidak keberatan. Jangan marah karena semua orang ingin melihat lebih dekat. Lihat seperti apa rupa orang nomor satu di dunia. Kamu bisa melanjutkan bisnismu. Kami akan segera pergi. David mengerutkan kening. Dia tidak ingin menjadi terkenal, dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya dia selalu memakai topeng perak. Namun, dia tidak menyangka topeng itu akan dilepas hari ini. Akibatnya, dia harus menunjukkan wajah aslinya. Karena ini adalah situasinya sekarang, hampir tidak mungkin baginya untuk terus bersembunyi. Sebaliknya, menutup-nutupi hanya akan memperburuk keadaan. Karena itu, dia harus menunjukkan wajahnya dengan berani. Itu juga bukan masalah besar, dan dia tidak takut menghadapi orang lain. Di masa lalu, kekuatan David belum mencapai puncaknya. Selain itu, dia takut orang lain akan mengetahui tentang sistem dan menangkapnya untuk penelitian. Sekarang dia sudah menjadi dewa super parsial, dia tidak takut lagi. Karena itu, David mengabaikan mereka. Sekarang, puluhan miliar orang di seluruh dunia sedang mengamati David. Saat itu, David telah menjadi pria idaman para gadis muda yang mendambakan cinta. Dia masih muda, tampan, dan kuat. Ditambah lagi, dia memiliki status yang sangat menonjol. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan beberapa wanita lajang dan cantik berusia 30-an tergerak oleh karakter seperti itu, apalagi gadis-gadis muda yang mendambakan cinta. Lorraine dan Goldie termasuk di antara mereka. Goldie tersipu ketika dia mengingat adegan David menyelamatkannya di acara akbar yang dipilih. Goldie merasa dia seharusnya mengambil langkah pertama dan meminta David untuk bertanggung jawab atas dirinya. Dia telah hidup selama 31 tahun, namun itu adalah pertama kalinya seorang pria melihat tubuhnya. Dia tidak akan mengizinkannya bahkan jika David sedang memeriksanya. Dia harus membuat David bertanggung jawab. David tidak tahu ada wanita lain yang mengincarnya. Bab 860. Dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di sebagian peringkat Dewa Super kembali ke kamp mereka. Masalah ini hampir selesai. Setelah hari ini, gelombang warga sipil yang berlatih seni bela diri pasti akan menyapu dunia. Nama David juga akan bergema di seluruh dunia dan dia akan menjadi idola. Pada saat itu, dia juga akan dikejar dan dipuja oleh banyak anak muda. Tepat ketika semua orang sudah siap untuk pergi. Chris Bond memandang selusin orang yang berkumpul di sekitar David. Kemudian, dia meletakkannya di samping mulutnya dan diam-diam mengucapkan dua kata. Lakukan. Pada saat itu, 70 atau 80 helikopter tugas berat yang mengelilingi udara tiba-tiba menembaki David. Bang 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 bang. Peluru dan peluru kecil yang tak terhitung jumlahnya menghujani David. Peluru ini bukan peluru biasa. Sebaliknya, itu adalah cangkang penusuk baju besi yang panjangnya 7 atau 8 cm dan dapat dengan mudah menembus baja lebih dari 10 cm. Meskipun sebagian dewa super telah ditempa dan sudah jauh lebih kuat dari manusia biasa, mereka masih belum melepaskan diri dari tubuh fana. Peluru biasa mungkin memiliki kerusakan terbatas pada David, tetapi peluru penembus baju besi yang kuat ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada David begitu mereka mengenainya. Selain peluru penusuk baju besi, ada juga peluru artileri skala kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang juga tidak boleh memandang rendah kekuatan mereka. Bahkan jika mereka adalah penjaga peringkat dewa, mereka akan berada di ambang kematian jika peluru penusuk baju besi ini mengenai mereka. Tentu saja, kecuali dalam serangan diam-diam, hampir tidak mungkin serangan semacam itu untuk merobohkan penjaga peringkat dewa. Pertama, persepsi penjaga peringkat dewa sangat kuat, dan mereka akan memiliki kemampuan tertentu untuk memprediksi bahaya. Kedua, penjaga God Rank sangat cepat. Mereka hampir tidak terlihat oleh mata telanjang orang biasa. Tanpa jangkauan penuh dalam hal daya tembak, akan sulit bagi serangan untuk mengenai penjaga peringkat dewa. Namun, dua kondisi yang paling menguntungkan terpenuhi hari ini. Yang pertama adalah serangan diam-diam. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa helikopter tugas berat dengan kamera yang disiarkan ke seluruh dunia ini tiba-tiba akan menembaki David. Yang kedua adalah cakupan kebakaran yang komprehensif. 70 atau 80 helikopter tugas berat menembak dengan kekuatan penuh, dan tak terhitung peluru penusuk lapis baja dan peluru artileri kecil menembaki lokasi David satu demi satu seolah-olah mereka bebas untuk digunakan.
Hampir semua tanah dalam radius ratusan meter di sekitar David diledakkan puluhan kali lipat. Seluruh situs berawan dan berdebu. Itu mengaburkan lokasi David. Semua helikopter tugas berat masih menembak tanpa henti. Tampaknya mereka tidak akan beristirahat sampai semua amunisi habis. Semua orang di tempat kejadian dan puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung tercengang oleh perubahan mendadak itu. Semua orang yang menonton siaran langsung menutup mulut mereka dan menatap layar dengan kaget. Lebih dari 10 detik kemudian, beberapa orang mulai sadar kembali. Nona Selena, David. Dia. Tanya Celia dengan suara gemetar. Jangan takut, Celia, David kuat. Dia akan baik-baik saja, jawab Selena juga dengan suara gemetar. Meskipun dia menghibur Celia, suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Bukan hanya Daud yang diserang, orang-orang dari keluarga raja juga terkena dampaknya. Ayah dan kakeknya ada di sana. Mereka akan baik-baik saja. Mereka pasti akan baik-baik saja. David begitu kuat, oleh karena itu dia pasti bisa melindungi kakek dan ayah Selena. Selena menghibur dirinya lagi dan lagi. Namun, air mata masih jatuh dari matanya. Sebagai seorang seniman bela diri, dia tahu bahwa bahkan kakeknya, seorang Gatranker yang terlambat, mungkin tidak akan selamat dari serangan diam-diam semacam ini, apalagi ayahnya. Adapun David, selama dia masih fana, dia akan tetap mati. Pikiran Julia kosong, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Bab 861. Dia pernah mendengar kakek buyutnya mengatakan bahwa meskipun Gatranker puncak jauh lebih kuat daripada orang biasa dalam hal vitalitas dan fisik, mereka masih manusia. Jika mereka dihancurkan, mereka masih akan mati. Tidak, kakek buyut tidak akan mati. David juga tidak akan mati. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melindungi kakek buyut. Air mata Julia mulai mengalir deras. Waktu berlalu menit demi menit. Orang-orang mulai sadar kembali secara perlahan. Banyak orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung mulai mengutuk. Baru saja, Bond mengatakan begitu banyak pernyataan yang terdengar tinggi dan benar. Dia meminta David untuk fokus pada gambaran yang lebih besar dan membiarkannya pergi, yang membuat sebagian besar penonton percaya padanya. Tepat sebelum serangan diam-diam, dia telah mengawasi David. Keduanya adalah sebagian dewa super, jadi hanya dia yang bisa melihat gerakan David dengan jelas. Bond yakin David tidak luput dari serangan itu, yang berarti David masih ada di sana. Sebagian dewa super masih fana. Bahkan jika David adalah sebagian dari dewa super, dia pasti akan mati setelah terkena banyak peluru penusuk baju besi dan peluru kecil. Haha. Rencanaku berhasil. Masih ada satu dewa super parsial yang tersisa di dunia sekarang. Bond menjadi bersemangat. Alasan mengapa dia memiliki rencana gila ini adalah karena dia ingin menyerang dan membunuh David. Keputusan itu diambil setelah melihat wajah asli David. Bond tahu dia bukan tandingan David. Daud terlalu muda, dan dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Bahkan jika bumi berhasil selamat dari bencana, David akan mendapatkan pujian. Jika ada kesempatan untuk benar-benar menerobos ke peringkat Super God, itu pasti milik David dan bukan Bond. Jika dia tidak bisa, maka tubuhnya yang akan segera membusuk tidak akan pernah pulih sepenuhnya dan umurnya juga tidak akan bertambah, yang berarti dia akan mati dalam beberapa dekade. Karena itu, mengapa tidak bertaruh? Jika dia membunuh David, dia akan menerima keberuntungan David. Setelah bumi selamat dari bencana, Bond akan memiliki peluang sekecil apapun untuk menerobos. Jika mereka tidak bisa melewati bencana, maka puluhan miliar orang di bumi harus mati bersamanya. Harus dikatakan bahwa Bond benar-benar gila saat ini. 400 tahun yang lalu, dia memilih untuk pergi tidur untuk sedikit peluang untuk bertahan hidup. 400 tahun kemudian, dia tidak bisa melewatkan kesempatan sekarang setelah dia melihatnya. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Ada puluhan miliar orang yang akan mati bersamanya. Bab 862. Bang 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 bang. Cakupan api dari 70 atau 80 helikopter tugas berat berlangsung selama hampir 5 menit sebelum berakhir. Daerah tempat David berada berantakan, dan tanahnya tenggelam setidaknya 2 atau 3 meter. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tembak pesawat-pesawat ini. Itu adalah serangan yang sangat kuat, jadi selama seseorang berada dalam jangkauan ini, mayat mereka juga akan hancur total. Orang-orang di tempat kejadian dan puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung semuanya menatap lokasi David sebelumnya. Mata mereka tidak pernah lepas dari tempatnya.
Karena asap dan debu, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di daerah itu. Namun, apakah mungkin bagi David untuk bertahan dari daya tembak yang kuat ini? Tidak ada yang mengira David punya kesempatan untuk selamat. Namun, semua orang ingin menyaksikan keajaiban lain. Bagi mereka, David adalah pembuat keajaiban. Celia dan yang lainnya sudah lama mati rasa. Mereka menatap kosong ke tempat David berada di layar, tetapi air mata mereka telah berhenti mengalir. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Daud sudah mati. Ayah dan kakek tersayang Selena sudah meninggal. Kakek buyut Julia, Mason, juga meninggal. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Bond sangat bersemangat. Akhirnya, dia telah membunuh Silverface, satu-satunya orang yang bisa mengunggulinya. Semua yang dimiliki David akan menjadi miliknya. Inti dari keluarga Chris juga sangat bersemangat. Selama wajah perak mati, tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi Grandmaster, dan keluarga mereka akan tetap berada di puncak dunia. Adapun tiga kekuatan utama lainnya, mereka masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tidak ingin keluarga Chris mendominasi dunia karena keluarga Chris terlalu sombong. Ini akan membuat hidup mereka lebih buruk di masa depan. Jika seseorang bisa menahan Bond, maka itu yang terbaik. Dibandingkan dengan keluarga Chris, ketiga kekuatan ini sebenarnya berharap Summerland bisa mencapai kemenangan akhir. Ini karena Summerland tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia dan selalu mengejar ide hidup berdampingan secara damai. Adalah kepentingan semua orang agar Summerland menang pada akhirnya. Sangat disayangkan bahwa Silverface, satu-satunya yang bisa menekan Bond, terbunuh oleh jebakan Bond. Mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat. Namun, mereka tidak akan selamat dari intensitas serangan ini jika mereka tidak melarikan diri sekaligus. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi keluarga Chris untuk mengambil alih dunia. Segera, semua helikopter tugas berat kehabisan amunisi. Tanpa tembakan terus-menerus, asap dan debu mulai menghilang perlahan. Semua orang menahan napas dan menatap tempat itu dengan gugup, bahkan tidak berani berkedip. Adegan itu semakin jelas. Tempat di mana David juga perlahan muncul di mata semua orang. Ketika asap menghilang dan debu surut, semua orang melihat apa yang telah terjadi. Apa? Bond tercengang. Tiga kekuatan utama tercengang. Pasukan utama yang jauh dari Summerland tercengang. Puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung juga tercengang. Apa yang terjadi? Mereka melihat David dan lebih dari selusin pemimpin dari pasukan utama Summerland berdiri diam di tempat tanpa terluka sedikitpun. Ada juga peluru yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai pecahan peluru menumpuk di sekitar mereka. Tampaknya ada medan kekuatan yang melindungi semua orang dan memblokir semua serangan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Banyak orang tercengang menyaksikan semua ini. Mereka dibuat terdiam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu bagaimana David bisa sampai sejauh ini. Bond percaya bahwa bahkan di masa jayanya, dia tidak akan mampu melakukan ini. Jika dia tiba-tiba diserang oleh senjata yang kuat ini dan tidak segera melarikan diri dari jangkauan serangan, dia akan mati. Ini karena sebagian dewa super masih fana. Karena itulah dia berani melakukan rencana serangan diam-diam yang gila ini untuk menggantikan David dan menjadi yang terpilih. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menerobos. Sekarang, sepertinya. Bersambung.